Hari Sumpah Pemuda yang jatuh setiap tanggal 28 Oktober serentak diperingati oleh seluruh masyarakat di Indonesia. Di Kota Malang, peringatan Hari Sumpah Pemuda dilakukan dengan upacara pengibaran bendera merah putih. Pasukan siap, gerak, maju. Upacara peringatan Hari Sumpah Pemuda tahun 2025 berlangsung di halaman Balai Kota Malang. Upacara tersebut diikuti oleh Forkopimda, veteran, tokoh agama, tokoh masyarakat, ASN, dan organisasi pemuda di Kota Malang. Persiapan pasukan selesai. Pemimpin upacara memasuki lapangan upacara. Pimpinan saya ambil alih. Para komandan pasukan ke samping barisan. Kejabat. Para undangan serta hadirin peserta upacara yang kami hormati, serta hadirin yang telah hadir di halaman Balai Kota Malang ini. 25, Bapak Ibu undangan dan hadirin sekalian, upacara peringatan Hari Sumpah Pemuda Wali Kota Malang selaku pembina upacara tiba di tempat upacara. Penghormatan pasukan. Laporan pemimpin upacara. Bertindak selaku pembina upacara yakni Wali Kota Malang, Dr. Insinyur Wahyu Hidayat MM. Upacara Hari Sumpah Pemuda ke tahun. Siap, dimulai. Lanjutkan. Persiapan pengibaran Sang Merah Putih.
Upacara peringatan Hari Sumpah Pemuda juga dilakukan pengibaran bendera merah putih oleh pasukan pengibar bendera Kota Malang tahun 2025. Undangan dimohon berdiri. Penghormatan kepada Sang Merah Putih dipimpin oleh pemimpin upacara. Kepada Sang Merah Putih, hormat!
Mengheningkan cipta dipimpin oleh pembina upacara. Mengheningkan cipta mulai. Pembacaan teks Pancasila oleh pembina upacara. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Undangan disilahkan duduk kembali. Bacaan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian, dan keadilan sosial. Maka disusunlah
pembacaan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 telah dilaksanakan. Lapor selesai. Terima kasih. Kembali ke tempat. Kembali ke tempat. Pembacaan putusan Kongres Pemuda Indonesia tahun 1928. Membaca putusan Kongres Pemuda Indonesia tahun 1928. Siap. Kerjakan. Pembacaan teks keputusan Kongres Pemuda Indonesia tahun 1928. Kerapatan Pemuda-Pemuda Indonesia yang diadakan oleh Perkumpulan Pemuda Indonesia yang mendasarkan kebangsaan dengan namanya Yong Java, Yong Sumatera Nempot, Pemuda Sumatera, Pemuda Indonesia, Sekar Rukun Pasundan, Yong Islami Nempot, Yong Batau, Yong Celebes, Pemuda Kaum Betawi, dan Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia membuka rapat pada tanggal 27 dan 28 Oktober tahun 1928 di negeri Jakarta. Sesudahnya mendengar pidato-pidato dan pembicaraan yang diadakan dalam kerapatan tadi, sesudahnya menimbang segala isi pidato-pidato dan pembicaraan ini, kerapatan lalu mengambil putusan. Pertama, kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang sakit tanah air Indonesia. Kedua, kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Ketiga, kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Setelah mendengar putusan ini, kerapatan mengeluarkan keyakinan asas ini wajib dipakai oleh segala perkumpulan-perkumpulan kebangsaan Indonesia. Mengeluarkan keyakinan persatuan Indonesia diperkuat dengan memperhatikan dasar persatuannya, kemampuan sejarah bahasa, hukum adat, pendidikan, dan kepaduan, dan mengeluarkan pengharapan supaya putusan ini disiarkan dalam segala surat kabar dan dibacakan di muka rapat perkumpulan-perkumpulan kita. Pembacaan putusan Kongres Pemuda Indonesia tahun 1928 telah dilaksanakan. Laporan selesai. Terima kasih. Kembali ke tempat. Kembali ke tempat. Wali Kota Malang yang membacakan sambutan Menteri Pemuda dan Olahraga RI meminta pemuda-pemudi untuk bersatu membangun bangsa. Pemuda-pemudi Indonesia juga diminta agar terus meningkatkan kompetensi sesuai perkembangan kemajuan teknologi sekarang ini. Selamat pagi, salam sehat dan salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Yang saya hormati Forkopimda Koordinator dan Forkopimda Kota Malang beserta istri atau suami, TNI Polri Kota Malang, Direktur RSUD, Direktur Perusahaan, yang saya hormati jajaran instansi vertikal dan tinggi, pimpinan BUMN, pimpinan perbankan,
Ketua LVRI Kota Malang, undangan pada hari ini kita dapat bersama-sama mengikuti upacara peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-97 tahun 2025. Dalam kesempatan ini akan saya sampaikan sambutan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia pada upacara peringatan Sumpah Pemuda ke-97 sebagai berikut. Peringatan hari ini merupakan momen bersejarah yang menandai lahirnya kesadaran nasional bahwa pemuda dari berbagai daerah, suku, dan bahasa memiliki tujuan yang sama, yaitu menjadikan Indonesia sebagai bangsa yang merdeka dan bersatu. Dengan tema Hari Sumpah Pemuda tahun ini, pemuda-pemudi bergerak, Indonesia bersatu, mengingatkan kita semua bahwa kemajuan bangsa tidak akan terjadi tanpa partisipasi aktif dari generasi muda. Di tengah perkembangan dunia digital, pemuda Indonesia harus mampu menjadi pelaku perubahan, bukan hanya penonton. Pemuda dan pemudi Indonesia harus terus bergerak, berkarya, serta berinovasi demi mewujudkan Indonesia yang lebih maju. Pemuda harus adaptif, kreatif, dan berintegritas, menggunakan kecerdasan, semangat, dan kemampuan untuk membangun negeri ini dari berbagai bidang, baik pendidikan, ekonomi, lingkungan, maupun sosial. Selain bergerak maju, juga harus terus menjaga persatuan. Perbedaan suku, agama, dan budaya yang kita miliki bukanlah penghalang, tetapi kekayaan yang memperindah bangsa Indonesia. Dengan persatuan, kita akan mampu menghadapi segala tantangan. Momentum Hari Sumpah Pemuda ke-97 ini menjadi waktu yang tepat untuk melakukan refleksi diri. Sudah sejauh mana kita berkontribusi untuk bangsa? Saatnya kita buktikan bahwa generasi muda Indonesia adalah generasi yang siap beraksi, bukan bereaksi. Kepada seluruh pemuda untuk menerapkan kecanggihan teknologi untuk hal positif, menggunakan media sosial untuk menyebarkan inspirasi, bukan kebencian. Memanfaatkan ilmu dan kreativitas untuk membangun, bukan meruntuhkan. Dan jadilah pemuda dan pemudi yang membawa semangat persatuan dimanapun berada. Mari kembali menyalakan api semangat perjuangan di dalam diri masing-masing. Lanjutkan cita-cita leluhur para pendahulu dengan langkah nyata. Dimulai dari hal-hal kecil di sekitar, dari lingkungan tempat tinggal, dan di bidang yang ditekuni. Jangan pernah berhenti mencintai Indonesia, karena dari cinta itu lahir pengabdian yang tulus. Mari kita terus bergerak bersama, bergandengan tangan tanpa memandang perbedaan, membangun Indonesia yang lebih kuat, adil, maju, dan sejahtera. Ingatlah, masa depan bangsa ini ada di tangan kita. Semangat Sumpah Pemuda bukan sekedar dikenang, tetapi dijalankan. Jadilah generasi penerus yang menjaga persatuan, memperjuangkan kemajuan, dan menyalakan harapan bagi masa depan negeri. Selamat Hari Sumpah Pemuda ke-97. Jayalah selalu pemuda Indonesia. Jayalah bangsaku Indonesia. Demikianlah sambutan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat dan salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om, Santi, 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 Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Selesai.
kembali. Laporan pemimpin upacara. Upacara telah dilaksanakan. Laporan selesai. Terima kasih, keluarga. Markas. Penghormatan pasukan. Kepada pembina upacara. Hormat! Pembina upacara meninggalkan tempat upacara. Upacara selesai. Pemimpin upacara dapat membubarkan pasukannya. Kategori perangkat daerah, juara 1 diraih oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang. Sementara usai upacara, Wali Kota Malang juga memberikan penghargaan kepada OPD yang menjadi terbaik dalam menyediakan Malang Satu Data, di mana juara 1 diraih oleh Dinas Pendidikan, juara 2 diraih oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, dan juara 3 diraih oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Malang. Berkibarlah bendera negeriku.
Sementara upacara peringatan Hari Sumpah Pemuda dimeriahkan dengan penampilan persembahan tari dari pemuda-pemudi binaan Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kota Malang. Tadi saya membacakan sambutannya dari Bapak Menteri Pemuda dan Olahraga. Jadi sesuai dengan tema pada hari ini, mari kita bersatu bersama, terutama jangan melupakan terkait dengan kemajuan teknologi. Pemuda harus ikut, tetapi juga harus pintar memilah. Ya, jangan sampai dengan kecanggihan teknologi akhirnya terjerumus hal-hal yang negatif. Intinya itu, ya. Ada nggak Pak program-program kota Pemkot Malang yang merangkul pemuda gitu Pak? Ada banyak ya, banyak. Salah satunya ini kan juga Kakak Bayu, kemudian ada beberapa kegiatan-kegiatan kepemudaan yang kita lakukan. Pak Wali, kalau selama ini yang Pak Wali catat itu tantangan pemuda di Kota Malang itu apa Pak? Terus apa yang dilakukan Pemkot Malang? Ya, kalau Kota Malang ini kan kita di kota pendidikan ya, yang terdiri dari beberapa suku, ras, agama. Tentu ini tantangan ke depan, karena dengan berbagai macam latar belakang, ini kita harus menjadi satu, bisa menjadi bagian dari negara kesatuan, dan tentu pemuda juga selain dari tantangan dengan berbagai macam ini, ke depan juga harus bisa menjawab semua permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh bangsa. Peliputan acara ini dipersembahkan oleh Bagian Prokompim Setda Kota Malang. Simon Afrido melaporkan.